Siang yang panas itu, aku masih berkutat dengan pekerjaanku. Pekerjaan yang menguras tenagaku. Dan sudah sedari lulus SMA, aku cuma bisa kerja di situ. Bagaimana tidak? Dengan hanya bermodal ijazah SMA, aku sudah melamar pekerjaan kemana-mana. Dan hasilnya tidak ada yang menerima. Cuman pekerjaanku sekarang ini yang tidak membutuhkan ijazah. Ya, aku bekerja sebagai buruh bangunan. Biarpun berat, tapi aku harus tetap jalani untuk menyambung hidup. Karena aku dilahirkan dari keluarga yang kurang berada. Perkenalkan, namaku Rohmat. Usiaku sekarang 22 tahun. Aku masih bujang. Badanku kekar terbentuk secara alami karena pekerjaanku yang sebagai buruh bangunan. Aku mempunyai wajah yang pas-pasan. Orang seperti aku memang sulit mendapatkan hati seorang wanita. Udah wajah pas-pasan, kantong juga sering bolong. Namun aku tidak berkecil hati. Jelek-jelek begini, dulu aku waktu SMA pernah punya pacar, namanya Widya. Dia cantik dan anak orang kaya. Bahkan waktu itu aku pernah merasakan harta berharga yang dimilikinya. Kita pernah melakukan itu di suatu penginapan. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagiku, dan tidak akan mungkin aku melupakannya di dalam perjalanan hidupku. Sebenarnya aku orangnya lugu. Waktu itu Widyalah yang agresif. Dia yang sering mengajakku dan mengenalkan ke hal-hal yang baru. Dia begitu sayang banget denganku. Aku sering dibelikan barang-barang yang aku belum punya, semisal jam tangan, sepatu, jaket, bahkan aku pernah dibelikan HP keluaran terbaru. Sungguh, dialah cinta pertamaku yang banyak terukir di pikiran dan otakku, juga tergambar jelas di hatiku. Aku tak akan melupakannya. Seiring dengan berjalannya waktu, orang tua Widya tahu hubunganku dengan anaknya, dan mereka melarang Widya berhubungan denganku. Entah alasannya apa. Dari analisaku, mungkin karena aku orang yang tak punya dan tidak sejajar dengan mereka. Hingga orang tua Widya melarang anaknya dekat denganku. Hancur hatiku saat itu, karena aku harus berpisah dengan Widya, pacarku. Bahkan orang tuanya memindahkan Widya ke sekolah lain agar tidak bisa ketemu denganku. Itulah sedikit kisahku dengan Widya. Sampai sekarang aku dan Widya sudah lost kontak dan tidak ada komunikasi lagi. Aku tidak tahu kabarnya sekarang. Saat ini aku jalan hidupku tanpa seorang cewek. Aku masih jomblo, belum ketemu orang yang seperti Widya. Apa mungkin karena kerjaanku yang hanya sebagai buruh bangunan, hingga mereka tidak mau mendekat denganku? Atau apa mungkin karena wajahku yang pas-pasan? Itu semua terkadang terlintas di benak pikiranku.
Namun aku tetap harus sabar karena jodoh ada di tangan Tuhan. Kita manusia cuma bisa berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Dan aku juga mempunyai sifat jelek yang sampai sekarang sulit aku hilangkan. Aku sering berimajinasi dengan cewek-cewek cantik, hingga sabunlah yang menjadi teman sekaligus obatnya. Mungkin juga karena dulu aku pernah melakukannya dengan Widya. Jadi itu semua membuatku jadi pengen lagi. Itu sifat jelekku yang sulit aku hilangkan. Hampir setiap malam aku melakukannya. Di tempat kerjaku sebagai buruh bangunan, aku mempunyai teman yang sangat dekat dan akrab. Bahkan sudah seperti saudara sendiri. Namanya Anto, usianya sepantaran denganku. Dia sahabat karibku. Dia sering ke rumahku dan pernah menginap di rumahku. Begitu pula sebaliknya, aku juga sering main ke rumahnya dan aku juga pernah tidur di rumahnya. Pokoknya kalau ada dia, ada aku. Anto juga orang pertama yang hadir kalau aku butuh bantuan. Kalau aku tidak punya uang, dia juga yang mengisi dompetku. Pokoknya dekat deh. Waktu itu malam minggu, aku akan tidur di rumah Anto, sahabatku itu. Karena ini acara yang sudah lama kita rencanakan. Malam ini kita mau nonton bareng acara bola di rumah Anto. Anto tinggal bertiga dengan ibu dan adik perempuannya yang masih SMP. Ibunya bernama Tante Marni dan adiknya bernama Mita. Mereka sudah menganggap aku seperti keluarganya sendiri. Ibunya Anto bahkan menganggap aku seperti anaknya sendiri. Oh ya, Tante Marni usianya 38 tahun. Namun di usianya yang sudah mau menginjak 40 tahun, dia masih kelihatan cantik dengan kulit yang halus, belum ada yang keriput. Terkadang Tante Marni suka melakukan perawatan wajah walau hanya di salon kecil. Itu yang membuat dia masih cantik seperti sekarang ini. Suami Tante Marni atau bapaknya Anto sudah meninggal 5 tahun yang lalu karena penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Malam mulai larut. Pertandingan bola itu dimulai jam 2 malam. Aku dan Anto semangat untuk menunggu hingga pertandingan dimulai. Aku lihat Anto mulai ngantuk. Hingga babak pertama selesai, Anto sudah tertidur. Namun aku masih belum ngantuk karena memang ini tim kesukaanku. Karena kebelet pipis, aku pun ke kamar mandi. Saat berjalan ke kamar mandi, aku melewati kamar Tante Marni. Aku lihat pintu kamarnya tidak tertutup rapat. Aku coba lihat ke dalam. Betapa kagetnya diriku. Aku melihat pemandangan indah itu. Agak lama aku melihatnya. Hingga jantungku berdetak kencang. Ingin sekali aku melakukannya dengan Tante Marni. Namun aku tak punya keberanian untuk itu. Apalagi ini ibu dari sahabat karibku. Aku pun meluapkan di kamar mandi dibantu dengan sabun itu. Karena buru-buru, aku lupa menutup pintu kamar mandinya dengan rapat.
Beberapa saat kemudian aku dibuat kaget. Tante Marni masuk, dikira kamar mandinya kosong. Maaf Mas Rohmat, tante kira tidak ada orang, aku mau nyelonong masuk aja. Dia melihat aku melakukan itu sendiri. Dan Tante Marni berkata lagi, "Kamu lagi ngapain Mas Rohmat? Kenapa tidak bilang tante? Tante bisa bantu kamu loh. Apalagi tante sudah lama tidak melakukannya." Mendengar semua itu, aku seperti diberi sebuah berlian. "Yang benar tante," ujarku. Selanjutnya aku dibawa masuk ke kamar Tante Marni. Kita pun melakukannya di pagi itu, di saat Anto dan adiknya sudah tertidur lelap. Tante Marni begitu senang, demikian pula diriku. Aku begitu bahagia sekali. Semenjak kejadian itu, aku dan Tante Marni sering curi-curi waktu. Bahkan sampai sekarang, kita masih sering melakukan hal itu.